Jangan takut terhadap jin. Jangan pernah minta tolong kepada jin. Dan jangan pula bersahabat dengan jin. Berikut ini adalah paket lengkap mengenai pengetahuan tentang jin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya surat Al-Jin ayat 1 hingga 19 berbunyi sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang mentakjubkan, yaitu Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dan dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka, para manusia, bertambah sesat. Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu orang musyrik Makkah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang salah dan ada pula yang kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain kepada Allah. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, yaitu Muhammad, berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang sama-sama diciptakan untuk menyembah
dan berbakti kepada Allah. Bedanya, jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hal itu. Namun, kita oleh Allah ditakdirkan untuk hidup berdampingan dengan jin. Berdampingan ya, jin ada di sekitar kita. Jin hidup di dimensi roh, sementara kita hidup di dimensi fisik. Ada kelebihan dari jin, mereka melihat kita, namun kita tidak bisa melihat jin kecuali beberapa orang yang diberi ilmu atau memiliki ilmu tentang itu. Namun pada dasarnya jin sebetulnya iri dan lebih lemah dari manusia. Jin mempunyai akal, jin bisa cerdas, jin juga mempunyai perasaan, bisa suka, bisa tidak suka, dan lebih banyak jahilnya daripada manusia. Sementara manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberi segumpal darah tersebut. Baik maka baiklah manusia, apabila buruk maka buruklah manusia. Namun kita disuruh untuk mengelola segumpal yang ada di dada ini, karena memang kita diberi unsur-unsur untuk melakukan membangkang dan tidak menjalankan perintah, namun juga kita mempunyai unsur-unsur takwa. Selanjutnya, apabila jin hidup berdampingan dengan kita, dia bisa melihat kita karena dimensinya dia di dimensi ruh, dan kita di dimensi fisik. Kita tidak bisa melihat jin, sehingga di antara kita manusia banyak yang tergelincir dan ingin bersahabat dengan jin, ingin minta tolong kepada jin, ingin hidup yang mudah, ingin mencari materi, dan mereka mencoba mendekati jin dengan berbagai cara untuk minta tolong, untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan memang jin bisa membantu seperti itu. Namun di dalam ayat 6 Al-Jin bahwa sebagian besar orang laki-laki yang minta tolong kepada jin laki-laki, ujung-ujungnya orang laki tersebut akan dijerumuskan untuk menjadi ingkar dan tidak bertakwa kepada Allah. Artinya dia menjadi musyrik, menjadi syirik, dan memang minta tolong jin, dan ujung-ujungnya menyembah jin karena jin minta, ingin disembah, karena sebetulnya jin yang jahil adalah itu. Namun juga di dalam penjelasan Al-Jin ada sebagian jin yang Islam, yang mengakui keberadaan Allah dan menyembah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Bahkan mereka juga kagum dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Mereka berkerumun, bergerombol, dan berdesak-desakan untuk mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Betapa indahnya, betapa tingginya nilai Al-Quran. Namun jin tidak diberi Al-Quran. Jin mengintip-intip Al-Quran melalui keahliannya mereka. Jadi sudahlah, kita dua makhluk yang berbeda. Kita punya jalan dan punya syariat, dan kita punya tuntunan, yaitu Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ikuti syariat kerasulan Islam melalui pimpinan Nabi besar Muhammad. Jangan sekali-kali mendekatkan kita, jangan minta tolong, tetapi juga jangan pernah takut terhadap jin. Jin sangat usil, dia suka menampakkan di satu tempat, suka mengeluarkan suara-suara, suka memindah-mindahkan barang, suka bahkan mengacaukan hal-hal yang kita sudah tata dengan baik. Dia kacaukan karena niatnya adalah jahil tadi. Dia ingin menguasai manusia, tapi manusia yang iman, yang takwa, yang selalu membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan selalu mengingat Allah, selalu zikir, bibirnya tidak pernah lepas dari zikir,
maka jin akan lari terbirit-birit. Jin akan iri melihat kita sholat tepat waktu. Dia ingin mencoba menggelincirkan kita. Jin akan tidak suka melihat ada suami istri sangat sayang, sangat saling menyayangi. Dia ingin mencari cara untuk menceraikan kemesraan tersebut. Jin justru mengiming-imingi, memberikan formula-formula. Kalau mau kaya begini caranya, ikuti cara saya. Kamu sediakan ini, sediakan itu, saya akan bantu kamu. Itu adalah jin. Dan sayangnya di antara kita manusia, ada yang bersahabat dengan jin dan memanfaatkan persahabatannya itu untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk mendapatkan nafkah, dengan memanggil beberapa orang untuk mengikuti permintaan-permintaan jin, untuk akhirnya akan diiming-imingi dengan hadiah-hadiah. Mau ini, mau laris dagangannya, mau naik pangkat, mau mendapatkan wanita yang cantik itu, dan lain sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya kita akan disuruh jadi pengikutnya jin untuk sama-sama masuk neraka. Kecuali jin yang Islam, dan itu tidak banyak dan kita tidak tahu, dan sebaiknya kita tidak perlu tahu dan tidak perlu bersahabat dengan mereka. Demikian sahabat semuanya, semoga kita aman dan kita tetap menjaga akidah kita. Jangan lupa komen dan share.